Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safiq Husin dengan NIM 24552011110013. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pemaparan komprehensif berupa ringkasan materi perkuliahan Al-Islam dan kemudian keempat secara utuh dari materi 1 hingga ke-12. Latar belakang dan tujuan dari materi ini. Di era modern saat ini, sains teknologi serta dinamika sosial global berkembang sangat pesat dan menawarkan berbagai kemudahan. Namun, tanpa pijakan moral yang kuat, kemajuan tersebut rentan memicu krisis etika dan eksploitasi. Oleh karena itu, pembelajaran AIK di perguruan tinggi hadir sebagai fondasi strategis untuk menyatukan kecerdasan intelektual dengan nilai spiritual agar seluruh inovasi yang kita hasilkan benar-benar membawa kemaslahatan atau rahmatan lil alamin. Pada materi pertama, yaitu Islam filsafat dan ilmu pengetahuan, pembahasan diawali dari landasan filsafat ilmu, berbeda dengan pandangan sekuler yang memisahkan sains dari agama. Islam memadukan kedua melalui 3 pilar, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ontologi. Ontologi hakikat kebenaran yang tidak terbatas pada empiris fisik saja, tetapi mencakup dimensi metafisik. Yang kedua yaitu epistemologi, sumber kebenaran tertinggi bersumber dari wahyu Allah yang kemudian ditopang oleh penalaran akal dan pengamatan indrawi. Yang terakhir yaitu aksiologi, keilmuan wajib terikat nilai moral demi kemaslahatan umat dan pengabdian kepada Tuhan. Selanjutnya yaitu materi kedua tentang sejarah perkembangan teks dalam Islam. Sejarah mencatat bahwa perintah wahyu pertama yaitu Iqra menjadi pelecut tradisi riset ilmiah umat Islam. Imam Al-Ghazali mengklasifikasikan ilmu menjadi fardu ain untuk ibadah individu dan fardu kifayah untuk ahlian spesifik seperti kedokteran dan teknik. Pada masa keemasan di Baitul Hikmah, Baghdad, lahir tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Sina di bidang medis, Al-Hawarizmi, pencetus aljabar dan dasar algoritma, serta Ibnu Al-Haytham sebagai pelopor metode eksperimental optik. Materi ketiga, etika Islam dalam pengembangan teks. Materi berikutnya menegaskan bahwa teknologi tidak pernah bersifat bebas nilai atau value free. Pengembangan teks wajib dipandu oleh 5 prinsip etis, yaitu tauhid, berlandaskan keimanan kepada Allah. Kedua, kemaslahatan bertujuan memberikan kebaikan publik. Ketiga, mencegah kerusakan, tidak menimbulkan kemudaratan bagi bumi dan moral kemanusiaan. Keempat, tanggung jawab, menggambar amanah sebagai khalifah. Dan yang terakhir yaitu keseimbangan atau wasatiyah, menjaga keharmonisasi kebutuhan material dan spiritual. Selanjutnya, pada materi keempat, Islam dan sains modern. Hubungan antara ajaran Islam dan sains modern bersifat komplementar atau saling melengkapi. Di dalam Al-Quran memuat lebih dari 750 ayat kauniyah yang mendorong manusia untuk berpikir kritis dan tafakur atas fenomena alam. Tantangan terbesar kita saat ini adalah mengikis dikotomi atau pemisahan ilmu, serta mengarahkan sains modern yang materialistik menuju konvergensi sains berbasis nilai tauhid. Pada materi kelima yaitu Islam dan teknologi informasi, mengacu pada surat Ar-Rahman ayat 33 tentang kemampuan menembus ruang dan ilmu. Teknologi informasi diibaratkan pedang bermata dua agar pemanfaatan TI bernilai ibadah. Terdapat 5 syarat utama, yaitu nilai yang lurus karena Allah, menggunakan cara yang halal, memberi manfaat yang nyata, menghasilkan output positif, serta tidak melalaikan kewajiban ibadah. Kita didorong bertransformasi dari konsumen menjadi pencipta teknologi. Pada materi ke-6 yaitu Islam dan biotika, inovasi sains kedokteran modern seperti rekayasa genetika, terapi stem cell, hingga cloning membawa peluang sekaligus dilema etis. Biotika Islam hadir memberikan patokan moral berdasarkan kesucian martabat hidup manusia serta prinsip Maqasid al-Syariah agar riset biomedis tetap fokus pada penyembuhan tanpa melanggar norma penciptaan.
Selanjutnya materi yang ketujuh yaitu Islam dan lingkungan. Dalam surat Ar-Rum ayat 41, Allah mengingatkan bahwa berbagai kerusakan bumi disebabkan oleh tangan manusia sendiri. Sebagai pengelola bumi atau khalifah, tugas kita bukanlah mengeksploitasi alam tanpa batas, melainkan menjaga keseimbangan ekosistem atau mizan, melarang pola hidup boros atau israf, serta memastikan kelestarian lingkungan hidup demi generasi yang mendatang. Selanjutnya yaitu materi ke-8, prinsip ekonomi syariah di era digital. Sistem ekonomi Islam menawarkan jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme. Islam melarang keras praktek riba, ketidakjelasan transaksi atau gharar, dan spekulasi perjudian atau maisir. Di era e-commerce dan fintech, transaksi digital dinyatakan sah selama kejelasan akad terpenuhi, berpatokan pada kaidah bahwa hukum asal muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Selanjutnya, materi ke-9 yaitu Islam dan kesehatan. Kesehatan dalam Islam dipandang secara holistik atau multidimensional, mencakup kesehatan fisik, makanan halal thayyib, dan ketenangan melalui ibadah. Meladani ilmuwan medis muslim seperti Al-Raji dan Al-Jahrawi, kita diajarkan untuk menerapkan pola hidup sehat Islami dengan menjaga keseimbangan antara kerja, olahraga, dan istirahat. Selanjutnya materi 10 yaitu Islam dan pendidikan. Proses pendidikan Islam bergerak di atas 3 fondasi utama, yaitu tarbiyah sebagai pemelihara dan pengembangan potensi dasar manusia. Kedua, taklim, pengajar pengetahuan dan transmisi ilmu. Yang terakhir yaitu ta'dib, pembentukan adab, etika, dan moralitas. Muara pendidikan ini adalah pencipta Islam kamil, manusia utuh yang seimbang secara spiritual, intelektual, emosional, dan fisik. Selanjutnya yaitu materi ke-11, Islam dan seni. Ekspresi keindahan atau seni pada dasarnya berhukum mubah, namun dapat bernilai ibadah jika diniatkan untuk mengagungkan kebesaran Allah. Seni dalam Islam memiliki batasan agar tidak mengarah pada penyembahan objek atau maksiat. Karakteristik ini melahirkan seni non-figuratif yang bernilai estetika tinggi seperti kaligrafi, ornamen geometris, dan pola arabesque. Yang terakhir yaitu materi ke-12, Islam dan politik global. Pembahasan materi ditutup oleh tatanan politik global. Konsep politik Islam atau siasa meletakkan kekuasaan sebagai amanah di mana kedaulatan tertinggi ada di tangan Allah. Politik Islam berpatokan pada 4 pilar, yaitu keadilan tanpa diskriminasi, amanah, musyawarah atau syura, dan kemaslahatan bersama. Hal ini sejalan dengan Hidayah Muhammadiyah yang fokus pada hak politik atau politik kebangsaan melalui penguatan amal usaha di bidang pendidikan dan kesehatan. Sebagai penutup, seluruh pembahasan dari materi 1 hingga materi 12 membuktikan bahwa Islam bersifat komprehensif, rasional, dan solutif. Islam tidak pernah menghambat kemajuan teknologi, melainkan memberi panduan etis agar perkembangan zaman tetap mendatangkan kebaikan dan menghindarkan manusia dari kerusakan tersebut. Demikian pemaparan ringkasan materi AIK 4 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan tutur kata. Billahi fisabilillah wastaqabul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.